Baiklah, kita bahas soal yang berkenaan dengan momen inersia partikel. 3 buah partikel ditempelkan pada ujung-ujung 2 buah batang kayu yang disusun seperti gambar berikut. Apabila massa A sama dengan massa B sama dengan massa C atau sama dengan M, sistem diputar pada titik D. Hitunglah momen inersia sistem. Baik, catatan yang penting dari soal dapat kita tuliskan di sini bahwa porosnya itu di titik D. Kemudian data selanjutnya kita peroleh massa A-nya sama dengan massa B sama dengan massa C sama dengan M. Artinya ketiga massa partikel sama. Ditanya adalah momen inersia sistem. Nah, kita ingat kembali rumus momen inersia itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Nah, karena ada 3 buah partikel, maka kita jumlahkan momen inersianya, ya, sigma mr kuadrat. Nah, di sini, di soal ini yang sudah diketahui secara langsung adalah massanya, kemudian kita tentukan R-nya. Nah, RA terhadap poros. Kalau kita lihat berapa? 30 ditambah 10. Berarti 40 cm atau 0,4 meter. Kemudian jarak B terhadap porosnya, terhadap D, yaitu berapa? 10 cm. 10 cm sama dengan 0,1 meter. Dan partikel yang C, jaraknya terhadap poros, kita lihat RC-nya sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Nah, itu untuk menentukan nilai R, ya. R itu ditentukan dari partikelnya ke poros. Dengan demikian, besarnya momen inersia dapat kita tuliskan sigma mr kuadrat itu artinya massa A kali R A kuadrat ditambah massa B kali R B kuadrat ditambah massa C kali R C kuadrat. Itu pengertian dari sigma mr kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, masanya itu adalah M, kemudian RA-nya adalah 0,4 kuadrat ditambah dengan M, RB-nya adalah 0,1 kuadrat ditambah M kali RC-nya adalah 0,8 kuadrat. Nah, ini baik, kita kuadratkan 0,4 menjadi 0,16 M ditambah 0,01 M ditambah 0,8 kuadrat adalah 0,64 M. Dengan demikian, kalau kita jumlahkan ketiganya dihasilkan adalah 0,81 M. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Baiklah, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 4 kg. Nah, ini artinya massanya 4 kg. Seperti pada gambar,
Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik C. Berarti kita tuliskan di sini porosnya adalah titik C. Nah, kita beri catatan penting, dan yang ditanya adalah resultan momen gaya. Berarti sigma torsi sama dengan ini yang ditanya. Oke, biasanya kalian langsung mengingat rumus momen gaya itu apa? Kita ingat kembali ya, bahwa torsi itu sama dengan F kali R ya. F itu adalah gaya dan R-nya adalah lengan gayanya atau lengan momennya. Nah, karena di sini gaya yang bekerja banyak, lebih dari satu, maka kita ambil jumlahnya, ya, jumlah momen gaya. Nah, begitu. Oke, F-nya sudah ada di sini, misalnya untuk F1 adalah 5 Newton. Kemudian lengan momen gaya berarti F1 ke porosnya di titik C. Kalau kita lihat ini adalah 20 cm tambah 50 cm. Berarti R1-nya adalah 75 cm. Kita konversi ke dalam meter adalah 0,75 meter. Baik, selanjutnya untuk F2. F2 adalah 8 Newton. Kemudian lengan momennya di sini ke poros, berarti R yang keduanya adalah 55 cm atau 0,55 meter. Gaya selanjutnya adalah di sini ada F3. F3 itu 4 Newton. Nah, F3 karena berada di titik C atau berada di poros, berarti R3-nya itu sama dengan 0. Nah, ada satu lagi gaya yang tidak muncul di sini, yaitu gaya apa? Gaya beratnya. Karena batang ini kan bermassa 4 kg. Berarti di sini ada gaya berat batang yang berada di mana? Di pusat massanya. Berarti di tengah-tengah di sini. Oke, di sini ada W. Nah, berarti di sini ada W. W itu kan rumusnya apa? Ya, W itu adalah M kali G ya. Berarti massanya 4, G-nya 10, jadi 40 Newton. Kemudian jarak dari titik tengah ke poros ke sini berapa? Nah, kita lihat dari pusat massa ke ujung ini, pusat massa ke ujung ini adalah setengahnya dari berapa? Ini 20 tambah 55 tambah 15. Jadi berapa? Jadi 90. Berarti kalau tengah-tengahnya 45 cm, maka jarak dari pusat ke titik C adalah 45 dikurangi 15, yaitu 30. R untuk W-nya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Setelah data ini diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus sigma torsi terhadap titik C sama dengan F kali R ya. Kita lihat F1 ya kali R1. Nah, F1 itu memutarnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, perjanjian tanda yang diambil adalah negatif. Kemudian F2. F2 itu berlawanan arah jarum jam. Berarti kita tuliskan positif F2 kali R2. Selanjutnya adalah W. W ini juga memutar berlawanan arah jarum jam. Berarti ditambah W dikalikan R W. Dan yang C, nah yang C itu kan karena R-nya 0, maka hasilnya 0 ya. Tidak ada torsi yang dilakukan oleh F3. Jadi kita tidak tuliskan. Baik,
Selanjutnya kita masukkan angkanya. Negatif F1-nya adalah 5, kemudian R1-nya adalah 0,75, ditambah F2-nya 8, dikalikan R2-nya adalah 0,55, ditambah W-nya adalah 40 Newton, dan R-nya adalah 0,3. Nah, negatif 5 dikali 0,75 itu hasilnya 3,75, ya, ditambah dengan 8 kali 0,55, hasilnya adalah 4,4, kemudian ditambah dengan apa? 40 kali 0,3, hasilnya 12. Kalau kita hitung jumlahnya adalah 12,65. Satuannya apa? Kalau lupa lihat rumusnya ya. Ini Newton, ini meter ya. Jadi satuannya Newton meter. Nah, itu soal tentang momen gaya. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sebuah roda pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti pada gambar berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton. Berarti data yang pertama kita tuliskan adalah F-nya 12 Newton. Jika massa roda 5 kg, berarti ini massa rodanya 5 kg dan jari-jarinya 10 cm, berarti R sama dengan 10 cm. Besar percepatan sudut dan percepatan linier adalah, berarti yang ditanyakannya yang pertama adalah alfa dan percepatan linier A. Nah, alfa kaitannya dengan F dan R itu ada di rumus torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsinya itu kita rumuskan dengan F kali R, sedangkan I ini adalah momen inersia. Inersia apa? Inersia roda pejal. Kita ingat rumus inersia roda pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Dengan demikian kita masukkan rumusnya ke sini, setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Baik, terlihat di sini di ruas kiri ada R, ruas kanan ada R kuadrat, berarti nanti hilang 1 ya. Nah, kita masukkan nilai F-nya adalah 12 Newton, kemudian ini setengah, dan massanya adalah 5 kg. Di sini R-nya sama dengan 10 cm. Kita harus merubah dulu ke satuan internasional, karena massa dan gayanya dalam satuan internasional. 10 cm itu adalah 0,1 meter. Baik, kita masukkan angkanya 0,1 kali dengan alfa. Nah, setengah kali 5 dikali 0,1. 0,1 itu sama dengan 1/10 ya. Berarti 5/10 kita sederhanakan. Oke, 5/10 jadi berapa? 1/2 kali alfa. Ya, dengan demikian kita peroleh 1/4 alfa kali 12. Dengan demikian alfanya sama dengan 48 radian per sekon. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu A. Kita ingat A ada kaitannya dengan percepatan sudut, yaitu A sama dengan alfa dikali dengan R. Alfanya yaitu 48 dan R-nya adalah 0,1. Dengan demikian 48 kali 1/10 kan,
Oke, jadi 48 dibagi 10 yaitu 4,8 meter per sekon kuadrat. Baik, itu soal yang berkaitan dengan hubungan torsi dengan percepatan sudut.